Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggina Syafatul Rafi'ah dari kelas MBS 3A dengan NIM 12640520130. Saya di sini akan memaparkan hasil review jurnal yang berjudul Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. Pemberdayaan adalah sebuah kegiatan pemberian daya kepada kelompok yang lemah yang bertujuan agar mereka memiliki kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Lalu bagaimana latar belakang munculnya pemberdayaan? Pemberdayaan muncul akibat dari kegagalan konsep pembangunan yang pernah diterapkan di Indonesia dan 7 negara berkembang di Asia. Konsep pembangunan itu adalah konsep neoklasik yang mendewakan industrialisasi dan mekanisme trickle-down effect atau efek rambatan yang membuat pembangunan menjadi terpusat di satu daerah yang dapat menimbulkan efek negatif seperti sempitnya lapangan pekerjaan. Untuk mengetahui tentang pemberdayaan lebih dalam lagi, dalam jurnal tersebut sudah disediakan 6 studi yang berkaitan tentang upaya pemberdayaan di beberapa desa melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa. Studi yang pertama yaitu upaya pemberdayaan di Kabupaten Magelang dengan pengembangan desa wisata yang dikelola oleh BUM Desa KSM Berkah. Upaya pengembangan ini dilakukan dengan pembangunan infrastruktur teknologi TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle. Akan tetapi, dari hasil penelitian, pemberdayaan ini dinilai gagal karena kurangnya kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia. Studi yang kedua yaitu upaya pemberdayaan di Desa Maju Makmur dengan pemberian modal bantuan pemasaran kemitraan usaha dan penguatan kelembagaan. Akan tetapi, usaha pemberdayaan ini belum cukup berhasil karena kurangnya pendampingan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendampingan dalam pemberdayaan sangatlah penting. Studi yang ketiga yaitu upaya pemberdayaan di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk yang dilakukan oleh BUM Desa Mawar. BUM Desa Mawar cukup berhasil dengan menerapkan 4 prinsip pemberdayaan yaitu kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan berkelanjutan. Contohnya adalah dengan mengadakan seminar dan mendatangkan narasumber yang berkompeten. Studi yang keempat yaitu upaya pemberdayaan di Desa Karangjaya, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Upaya pemberdayaan dengan melakukan pelatihan penyusunan administrasi laporan keuangan desa dan pengembangan unit usaha desa. Upaya ini awalnya tidak disambut baik dan banyak menemukan kendala. Akan tetapi, BUM Desa Karangjaya cepat tanggap dalam menangani hal tersebut. Studi yang kelima yaitu upaya pemberdayaan di Desa Ponggok. Upaya pemberdayaan di desa ini cukup berhasil dan bisa ditiru oleh seluruh BUM desa di Indonesia. Mereka menerapkan beberapa faktor yang menjadikan pemberdayaan mereka berhasil. Salah satunya adalah keterlibatan aktif pemerintah dalam menyediakan akademis dan konsultan. Studi yang keenam yaitu upaya pemberdayaan di Kota Medan. Di kota tersebut terdapat ekonomi kreatif yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat, dan hal itu cukup berhasil. Macam-macam ekonomi kreatif di Kota Medan seperti dalam bidang kuliner, fashion, dan juga kerajinan. Teori ABCD. Pendekatan ABCD merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada di sekitar yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat. Menurut pendekatan ini, masyarakat dianggap sebagai aset berharga bagi desa. Alasan masyarakat dianggap sebagai aset berharga desa adalah apabila mereka diberikan sebuah wadah yang bisa digunakan untuk mengembangkan keterampilan dan juga bakat, maka mereka bisa menghasilkan karya yang bernilai sosial dan ekonomi dan dapat memecahkan masalah-masalah yang terdapat di wilayah lokasi pemberdayaan.
Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan teori ABCD ini secara umum memiliki 4 komponen yang perlu dilakukan, yaitu 1. Problem-based approach. Problem-based approach adalah potensi yang dimiliki oleh masyarakat berupa kesadaran akan masalah yang tengah dihadapi. Kesadaran merupakan aspek yang sangat penting, karena tanpa kesadaran masyarakat tidak akan bergerak ke arah yang lebih baik. Kedua, need-based approach. Need-based approach adalah aspek terpenuhinya kebutuhan dasar anggota masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi berupa sandang, pangan, dan papan. Aspek ini harus terpenuhi sebelum masyarakat diberdayakan, karena sebelum terpenuhinya kebutuhan dasar, masyarakat akan kesulitan saat diberikan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan pemberdayaan. Yang ketiga yaitu right-based approach. Right-based approach adalah aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kekayaan atau materi untuk pemberdayaan masyarakat. Prinsip dari aspek ini adalah menggunakan bantuan modal awal untuk memulai sebuah usaha perubahan menuju kemandirian. Pemberian modal awal ini digunakan untuk menunjang proses pemberdayaan masyarakat. Aspek ini juga sangat penting karena di awal pemberdayaan juga harus diberikan sebuah modal untuk kelancaran program pemberdayaan. Yang keempat, asset-based approach. Asset-based approach adalah aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan potensi dasar yang telah dimiliki oleh masyarakat sendiri. Aset yang dimaksud dalam aspek ini seperti kecerdasan, gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan partisipasi. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan ABCD, yaitu 1. Sumber daya manusia, 2. Institusi atau sosialisasi atau organisasi, yang ketiga sumber daya alam, 4. Finansial atau ekonomi, yang kelima opportunity, dan yang keenam kondisi sosial masyarakat setempat. Contoh pemberdayaan melalui teori ABCD. Desa Sumberagung unggul dalam sektor pertanian singkong, maka pemerintah desa bisa menjadikan singkong tersebut menjadi alat pemberdayaan seperti pembelajaran pembuatan kerupuk, keripik, dan lain-lain, agar nantinya bisa diproduksi sendiri dan dapat diperjualbelikan dan bisa menambah penghasilan masyarakat. Teori stakeholder. Dalam teori stakeholder, pemberdayaan diartikan sebagai suatu upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan masyarakat agar mampu membuat suatu perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas potensi daerah. Stakeholder dapat diartikan sebagai orang atau kelompok yang memiliki keterkaitan yang didasari oleh kepentingan tertentu. Stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi. Hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Prinsip dasar yang harus dimiliki oleh stakeholder adalah bersifat partisipasif atau bottom up. Unsur-unsur stakeholder ada 3, yaitu resources, organization, norms. Dan untuk keterlibatan stakeholder dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari 3 tahapan, yakni yang pertama penyadaran, yang kedua pengkapasitasan, dan yang ketiga pendayaan. Peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam usaha pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat, setidaknya ada 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap asesmen. Merupakan tahap awal yang perlu dilakukan untuk melakukan pemetaan aspek permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat serta potensi yang dimiliki. Tahap kedua adalah tahap pelatihan. Di tahap kedua ini, masyarakat diberikan pelatihan dengan didukung oleh berbagai alat bantu untuk melakukan praktek secara langsung. Tahap ketiga adalah evaluasi dan perbaikan. Setelah program pengabdian masyarakat ini berjalan, selanjutnya perlu dilakukan evaluasi secara bertahap dengan melihat progres dan kesesuaian antara tujuan dengan hasil di lapangan. Tipologi masyarakat. Secara sederhana,
Tipologi dalam pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi spesifik, keunggulan, potensi sumber daya alam. Kegiatan tipologi ini penting dilakukan untuk memaksimalkan upaya pemberdayaan di masing-masing wilayah berdasarkan karakteristik potensi yang dimiliki. Secara umum, ada 3 aspek dalam tipologi, yaitu 1. Potensi dasar, 2. Tipe masyarakat, dan 3. Tingkat perkembangan masyarakat. Adapun yang menjadi indikator tingkat perkembangan masyarakat diantaranya adalah 1. Perkembangan infrastruktur, 2. Perkembangan fasilitas umum, 3. Perkembangan akses informasi, 4. Perkembangan kualitas sumber daya manusia, dan yang kelima, perkembangan pendapatan penduduk. Ekonomi kreatif. Secara konseptual, ekonomi kreatif dapat didefinisikan sebagai konsep ekonomi yang didasarkan pada kemampuan dan keterampilan manusia. Ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dan berbasis kreativitas. 3 hal pokok dalam ekonomi kreatif. Yang pertama adalah kreativitas. Kreativitas adalah suatu kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik dan dapat diterima oleh banyak kalangan. Kedua, inovasi. Inovasi merupakan suatu transformasi ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk ataupun proses yang lebih baik, bernilai tambah, dan juga bermanfaat. Yang ketiga yaitu penemuan. Konsep penemuan menekankan kepada penciptaan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya original yang mempunyai fungsi yang unik atau belum pernah diketahui sebelumnya. Contoh ekonomi kreatif yang pernah saya temui di desa saya. Ada beberapa ekonomi kreatif yang sudah diterapkan di desa saya, yang berada dalam sektor kuliner dan juga kerajinan. Untuk sektor kuliner, desa saya mempunyai 2 sektor yang terkenal di kalangan masyarakat, yaitu produk makanan sale pisang dan juga produk kerupuk singkong. Kedua produk tersebut tidak hanya dipasarkan di desa saya, akan tetapi juga dipasarkan di luar desa. Untuk sektor kerajinan, desa saya memiliki pabrik parut elektrik yang dapat memudahkan masyarakat dalam memarut kelapa. Parut elektrik ini diproduksi oleh UMKM CV Pakis Logam Perkasa Indonesia. Parut elektrik ini tidak hanya diperjualbelikan di desa saya ataupun di dalam kota Tulungagung, akan tetapi juga diperjualbelikan di luar kota. Dari 3 ekonomi kreatif tersebut sudah lumayan berhasil membantu pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat sekitar dan juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Sekian pemaparan review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.